Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, Takutkah kita akan Tuhan? Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 18 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika, juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Perhatikan kembali ayat terakhir dari Hakim-Hakim pasal 18. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Itulah salah satu bentuk kekacauan yang terjadi pada zaman Hakim-Hakim. Seperti yang berkali-kali dikatakan di kitab Hakim-Hakim adalah suasana kacau balau. Masing-masing orang berbuat semaunya sendiri. Tidak ada raja pada zaman itu. Tidak ada otoritas yang disegani dan dihormati, sehingga kekacauan terjadi. Kalau toh ada imam, beginilah cara mereka memperlakukan seorang imam. Hakim-Hakim pasal 18, ayat 18 sampai ayat yang ke-19b. Berkatalah imam itu kepada mereka, "Berbuat apakah kamu ini?" Tetapi jawab mereka kepadanya, "Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapa dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?" Bangsa itu mengangkat imam semaunya, mengatur imam sekehendak hati mereka sendiri. Jadi fungsi seorang imam pun hanya ditempatkan untuk melegitimasikan apa yang mereka mau perbuat. Tuhan sesembahan mereka adalah apa yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Imam harus berbuat semau dan sesuka hati mereka. Itulah keadaan kacau pada waktu itu. Dan sementara rumah Allah ada di Silo, mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu di wilayah suku Dan. Dapatkah saudara membayangkan apa yang terjadi saat itu? Kekacauan itu terjadi sebab manusia tidak lagi menghormati bahkan Tuhan sendiri. Mereka bahkan membuat Tuhan tandingan di tempat yang berbeda, sekalipun mereka tahu kebenaran. Sementara rumah Tuhan ada di Silo. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Ketika manusia tidak lagi menghormati otoritas yang Tuhan tempatkan di atas mereka, manusia akan cenderung menentukan sendiri apa yang baik bagi mereka, pada pandangan mereka sendiri, hingga bahkan Tuhan pun akan diganti sesuai dengan image atau bentuk yang mereka inginkan. Hari-hari ini, hal yang serupa juga banyak kita temui. Manusia memang tidak lagi membuat patung untuk disembah, tapi manusia menyembah yang lain-lain yang bukan Tuhan. Manusia menyembah keinginannya sendiri, sehingga mereka berani melanggar dan mengabaikan kebenaran firman Tuhan sekehendak hati mereka. Hari-hari ini, manusia jauh lebih takut untuk miskin atau dimiskinkan daripada takut akan Tuhan. Belajarlah untuk tunduk dan taat akan firman Tuhan jika kita hendak belajar takut akan Tuhan.
Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajari aku untuk takut akan Engkau, agar aku hidup teguh dan tidak berdosa padamu. Amin. Jesus loves you, and so do I.